tulisan selanjutnya adalah tulisan yang berjudul atau esai yang berjudul novel kisah atau novel strip kisah gitu judulnya. Di dalam tulisan ini dia mencoba menjelaskan perbedaan antara apa yang disebut dengan roman, apa yang disebut dengan novel, dan apa yang disebut dengan cerpen. Di dalam esai ini, Habib Yasin tidak memberikan batasan-batasan yang tegas gitu. Dia hanya mengatakan bahwa salah satu ciri dari roman itu dia mempunyai sifat dari ayunan hingga ke alam kubur. Artinya tokoh-tokohnya itu dijelaskan atau diceritakan dari dia lahir sampai kematian daripada tokoh tersebut. Nah, kemudian yang jadi persoalan adalah jenis karya sastra selanjutnya, yaitu novel dan cerita pendek. Habib Yasin hanya menyebutkan bahwa novel itu adalah salah satu jenis karya sastra yang kedudukannya itu mendekati roman. Artinya dia itu seperti apa ya, bagian gitu, bagian mungkin bisa dibilang bagian besar gitu, karena di dalam keterangan selanjutnya Habib Yasin menyebut bahwa cerita pendek juga merupakan bagian dari roman. Atau dia menyebutnya intisari dari roman itu sendiri gitu. Tapi dia tidak menjelaskan batasan-batasan seberapa jauh misalnya intisari dari roman itu seperti apa gitu. Batasan-batasan itu apakah ukurannya itu adalah satu peristiwa, dua peristiwa, atau beberapa, atau menggunakan batasan premis tertentu. Habib Yasin tidak menjelaskan hal itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tulisan yang berjudul Esai dan Studi. Di dalam tulisan ini Habib Yasin juga berusaha menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Menurut Habib Yasin, tulisan yang disebut esai itu sifatnya sangat objektif, tidak melibatkan perasaan si pengarang, artinya perasaan si penulis karangan itu, penulis esai. Kemudian dia sifatnya tidak metodologis, artinya penyusunan daripada tulisan itu sifatnya juga tidak runtut gitu, bisa tidak runtut. Kemudian istilah lain yang disebut sebagai studi, Habib Yasin juga menjelaskan bahwa studi juga harus objektif gitu. Tidak memihak kemana-mana, hanya mengemukakan apa yang dia tahu dari penyelidikannya atau pencariannya. Pada akhirnya, pada kesimpulan, Habib Yasin seperti kebingungan dalam tulisan ini. Dia mengatakan bahwa esai itu juga bisa bersifat subjektif gitu. Sementara studi bersifat objektif. Nah, ukuran untuk mengatakan bahwa sesuatu itu bersifat
subjektif atau dalam hal ini adalah isai, itu dalam tulisan ini juga HB Yasin tidak memberikan keterangan gitu lebih lanjut atau memberikan penjelasan terhadap pertanyaan, misalnya apakah yang dimaksud dengan subjektif dalam isai tetap mengedepankan landasan yang objektif. Kemudian juga pengertian objektif yang disebutkan di awal itu seperti apa gitu. Dia tidak menjelaskan tentang hal itu gitu. Tulisan ini menurut saya cukup membingungkan. Pada tahun 1975, HB Yasin mengemukakan pidatonya, pidato terkait dengan penerimaan gelar Dr. Honoris Clausa karena atas dedikasinya dalam bidang kesusastraan. Dia menyadari terkait dengan kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan gitu. Dia memang menyadari bahwa apa yang telah dilakukan itu tidak mempunyai atau kurang mempunyai sifat yang namanya ilmiah. Hal ini tentunya masuk akal jika menilik kembali kepada penjelasan di awal tadi, bahwa pengetahuan yang berharga menurut HB Yasin adalah pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Karena pengetahuan yang berasal dari pengalaman, seseorang bisa mengalami langsung gitu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu pengetahuan. Nah, saya pikir kesadaran HB Yasin soal kekurangan yang telah disebutkan di dalam pidato doktoralnya tadi itu adalah semacam wujud pembelaan barangkali ya, pembelaan terhadap karya-karya yang telah dihasilkan gitu, tulisan-tulisan atau tanggapan yang telah dihasilkan gitu. Dia menyadari bahwa tulisan-tulisannya itu kurang ilmiah. Dalam hal ini tentunya terkait dengan landasan-landasan yang digunakan. Nah, karena dalam video ini tadi saya memberikan semacam pembukaan, saya juga pada akhir video ini juga akan memberikan semacam penutup itu. Penutup terkait dengan sikap HB Yasin yang tertulis dalam isai yang berjudul Kritik. Di dalam isai ini HB Yasin mengatakan bahwa seorang kritikus itu agaknya mempunyai sikap yang objektif gitu terhadap apa yang dihadapinya. Artinya seorang kritikus itu tidak boleh mempunyai rasa tendensius gitu. Misalnya ada seorang kritikus dan dia mengkritik atau membaca, membaca sebuah karya dari seorang temannya, dan karya itu ternyata kurang bagus, tapi karena yang menulis adalah temannya, dia kemudian mengatakan bahwa karya itu bagus gitu. Hanya karena gara-gara temannya sudah mempunyai nama di dalam
dunia kesastraan misalnya. Nah, bagi HB Yasin, hal-hal yang seperti itu sangat tidak dianjurkan. Kemudian pada esai yang berjudul Dokumentasi Sastra, HB Yasin seperti menyampaikan terkait dengan apa saja yang bisa digunakan untuk menjadi dokumentasi dalam kesusastraan. Dia tidak hanya menyarankan dokumentasi yang sifatnya itu kekaryaan. Dalam hal ini mungkin bisa dibilang seperti buku novel, buku kumpulan cerpen, buku kumpulan esai. Tapi HB Yasin juga menyarankan dokumentasi lain gitu di luar itu, misalnya terkait dengan biografi pengarang, terkait dengan tanggapan-tanggapan terhadap suatu karya. Kan pasti ada suatu karya yang muncul gitu, mendapat tanggapan-tanggapan dari berbagai orang gitu. Misalnya pada tahun 1968 ya, seperti karya Langit Makin Mendung, itu kan di tahun itu mengundang kehebohan karena terkait isinya. Nah, HB Yasin menyarankan mendokumentasikan tulisan-tulisan yang menyangkut tentang hal itu gitu. Kemudian dia juga menyarankan dokumentasi terkait dengan hal-hal yang melingkupi seorang pengarang, misalnya terkait dengan alamat rumahnya, identitas yang menyangkut dirinya. Hal ini bisa ditemukan misalnya dalam identitas kelembagaan atau identitas yang sifatnya berhubungan dengan tempat seorang pengarang tersebut bekerja. Menurut HB Yasin, dengan didokumentasikannya beberapa hal di luar kesastraan, itu akan sangat membantu pembacaan terhadap pengarang tersebut di kemudian hari. Dan sebagai penutup dari video ini, itu saya akan mencoba menyampaikan saran HB Yasin bahwa ketika kita mempunyai beberapa literatur atau beberapa dokumentasi, bahkan hendaklah jangan dipinjamkan ke kawan-kawan kita gitu. Bukan berarti ketika kita tidak meminjamkan itu kita pelit, tidak. HB Yasin tetap menyarankan menyediakan dokumentasi itu atau peminjaman itu, tetapi menyediakan dalam bentuk fotokopinya atau kopiannya gitu. Tidak menganjurkan dokumentasi yang asli gitu. Dan itu saya kira sangat penting sih dilakukan, bahkan masih sangat relate dengan hari ini. Saya pun mengalami ketika buku-buku saya dipinjam oleh beberapa orang, ternyata buku itu tidak kembali gitu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kita berjumpa pada video yang lainnya. Terima kasih.